Halo Sobat Dua, kembali lagi dengan acara Ngopsi, Ngobrol Psikologi. Saya Timothy hari ini akan menjadi host untuk memandu acara pada Ngopsi hari ini. Nah, kebetulan teman-teman jika yang kemarin sudah banyak yang request kalau tentang, wah boleh nih kalau diadakan tentang acaranya tentang Ngopsi. Nah, acara Ngopsi dengan episode Inner Child. Nah, kebetulan pada hari ini kita akan membahas mengenai Inner Child. Tentu saja saya akan ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial pada hari ini. Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh iya, oke. Hai semua, saya Bu Imelda Kurniawan, atau boleh deh dipanggil dengan Bu Melda, Bu Imel, atau Bu Imelda juga boleh. Oke, halo Ibu Imel. Halo. Sekarang kesibukannya lagi ngapain aja Bu kesibukannya? Oh iya, kesibukan ya sama seperti praktisi yang lain gitu ya. Melakukan tugas-tugas layaknya praktisi psikologi gitu, yang ngasih konseling, asesmen, ya pendampingan gitu ya, pendampingan psikologis dan ya semacam itu gitu. Pendampingan dan konseling di UKDW ya Bu? Di UKDW juga ya, di tempat lain juga ada. Ini boleh promosi atau gimana nih? Enggak Boleh, ya? boleh. Oh gitu ya. Ya, saya punya praktek pribadi juga dengan nama saya sendiri gitu ya, praktek pribadi Imelda Kurniawan MC psikolog. Kemudian saya juga bersama beberapa rekan mendirikan biro konsultasi pribadi juga begitu. Teman-teman boleh search gitu ya, Karisma Consulting. Nah, di situ saya bergabung di situ. Iya, nanti tolong untuk mas-mas editor sesuai request Ibu ya tadi, bisa tolong ditambahkan namanya tadi itu. Ya baik, terima kasih Bu. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas mengenai inner child Bu. Sebelumnya terima kasih sudah mau menjadi narasumber pada hari ini. Nah, kemudian pada hari ini kan kita akan membahas inner child Bu. Beberapa belakangan ini tuh sudah sangat sering disounding tentang inner child. Sebenarnya inner child itu apa Ibu? Agar mahasiswa umum, khalayak umum itu paham apa sebenarnya arti definisi dari inner child itu sendiri Bu? Ya, kalau definisi pastinya mungkin banyak ya ahli atau praktisi begitu ya yang memberi definisinya masing-masing begitu. Tetapi secara umum sebenarnya ini sebuah konsep mengenai, kalau kita lihat dari katanya ya, inner child. Inner itu kan di dalam. Di dalam. Child itu anak-anak Masa gitu kecil. ya. Nah, jadi secara harafiah kita bisa lihat kan, ini tuh sebenarnya sebuah konsep tentang sisi anak-anak yang ada dalam diri kita. Dan itu terbentuk ketika kita masih dalam usia anak-anak begitu. Karena kan kita ketika lahir nggak langsung dewasa seperti Betul, harus Mas bertahap. Timothy gitu Iya, ya. betul. Pasti mengalami atau melewati masa kanak-kanak gitu. Jadi ya tadi ini adalah salah satu sisi dalam kepribadian kita yang muncul ketika kita masih dalam atau dalam masa kanak-kanak kita gitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, waktu itu saya pernah baca di suatu publikasi kalau inner child itu sebenarnya menjelaskan bahwa suatu baik hal yang positif atau negatif yang terjadi pada masa kecil kita yang nantinya akan berdampak pada waktu kita ke dewasa ya Bu, betul ya kalau salah? Ya, tentu sadar atau tidak sadar pasti sisi itu akan ya istilahnya berdampak pada kehidupan kita yang sekarang. Iya. Karena bagaimanapun tadi dia sudah menjadi bagian dalam kepribadian kita. Itu sebabnya saya bilang tadi ini salah satu sisi. Karena dia salah satu, kan dia tetap berdinamika tuh dalam kepribadian kita yang multifaset ini gitu. Jadi ya mau nggak mau kadang dia pasti akan mempengaruhi ya kehidupan kita yang sekarang gitu. Jadi pasti mempengaruhi juga. Siap. Berarti untuk kepribadian dan artinya setiap inner child setiap orang itu artinya berbeda-beda ya Bu setiap orang itu. Berbeda maksudnya gimana? Apakah sisi-sisi inner child-nya tuh berbeda antara pribadi yang satu dengan pribadi yang apakah bisa disamakan antara anak satu dengan anak dua begitu? Ya. Tentu berbeda karena pengalaman masa kanak-kanaknya kan berbeda. Ya. Pengalaman masa kanak-kanaknya sama, semua manusia melewati itu. Ya, betul. Tetapi mungkin saya bisa bilang bentuknya berbeda. Jadi mungkin ada anak-anak yang mengalami masa kanak-kanak yang kurang menyenangkan. Misalnya dia mengalami kekerasan, apakah itu kekerasan verbal, fisik, psikis gitu ya misalnya. Dan itu membentuk sisi kepribadian atau inner child yang mungkin
terluka atau ada traumatisnya gitu. Tetapi ada juga anak-anak yang misalnya mengalami masa kanak-kanak yang menyenangkan. Inner child-nya apakah terus nggak ada? Inner child hanya yang terluka ya enggak. Ada juga sisi kanak-kanaknya, tetapi mungkin sisi kanak-kanak yang lebih misalnya playful, pemberani misalnya, atau adventurous gitu ya, senang menggali, mengeksplor gitu. Nah, jadi ya mungkin saja seperti itu gitu. Oke Bu, berarti ketika suatu anak kecil yang memiliki inner child yang istilahnya disebut bahagia, itu nanti akan mendewasakan anak itu menjadi seorang yang pemberani dan segala macam ya begitu ya Bu? Bisa ya, Bisa ya, bisa berarti ya, bisa juga begini, karena itu menjadi bagian dari sisi kepribadian. Sebenarnya kan menurut saya core yang penting itu adalah bagaimana kita menyadari bahwa oh, salah satu sisi dari kepribadian saya itu adalah sisi kanak-kanak saya. Apakah misalnya ketika dewasa saya jadi adventurous dan itu berarti positif? Bagi saya tidak selalu begitu. Yang penting letaknya tuh di kita menyadarinya atau enggak. Bisa aja kalau kita attach pada sisi kanak-kanak yang sangat bahagia itu, kemudian kita berhenti di situ misalnya, kalau bahasa di psikoanalisanya tuh kayak kita terfiksasi di masa itu karena itu masa paling menyenangkan bagi kita misalnya. Terus itu terbawa sampai kita dewasa dan kita attach dengan sisi itu sehingga kita susah misalnya melihat ada resiko ke depan atau ada orang lain yang harus kita jaga perasaannya, atau ada hal-hal lain yang istilahnya punya batasannya masing-masing gitu ya, dan kita menjadi melekat pada satu sisi itu, saya rasa itu juga nggak selalu baik juga gitu. Baik. Jadi yang penting tuh core-nya itu di kesadaran bahwa oh ya, saya punya sisi anak-anak seperti ini. Sisi anak-anak yang terbentuk dalam diri saya adalah yang model begini gitu ya. Dan dia berdinamika dengan sisi-sisi saya yang lain juga. Gitu. Baik, paham Bu. Nah, baik ketika seorang anak kecil tersebut memiliki inner child itu tidak menyadari bahwa suatu inner child-nya itu merupakan tidak disebut bahwa semua itu hal yang baik ya Bu. Ketika seseorang tidak menyadari bahwa itu tidak hal yang baik, apa kita akan menjadi permasalahan bagi kita yang dewasa, baik mungkin dari segi pembelajaran, studi, pekerjaan, ataupun kehidupan lainnya, apakah itu berpengaruh nantinya Ibu? Pasti berpengaruh Mas gitu. Oh iya berpengaruh ya? Iya, jadi pasti khususnya kalau tadi tuh ya sisi kanak-kanak kita dulu itu tidak berjalan dengan baik gitu ya, sehingga sisi kanak-kanak yang muncul itu adalah sisi kanak-kanak kita yang istilahnya terluka begitu ya. Nah itu pasti nanti akan berdampak ketika kita nanti dewasa gitu. Jadi misalnya ketika masih kecil, kan ketika kecil tuh ada kebutuhan-kebutuhan sebagai anak-anak yang ya istilahnya harus dipenuhi oleh orang tua, oleh lingkungan. Paling tidak ada 6 hal ya, kebutuhan itu maksud saya, misalnya kebutuhan tentang rasa sayang atau disayangi, kemudian kebutuhan tentang penerimaan, penghargaan, kemudian kebebasan yang wajar, kemudian ada juga kedisiplinan gitu. Kemudian tadi udah apa tuh? Lupa saya. Nah, kurang lebih ada 6 itu tadi. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan kita ketika masih dalam masa kanak-kanak itu. Nah, ketika kebutuhan itu ada yang tidak tercukupkan begitu ya. Nah, itu tadi bisa saja membuat sisi kanak-kanak kita itu menjadi terluka tadi itu. Nah, misalnya nih contohnya konkretnya ya biar kita nggak ngawang-ngawang. Misalnya ketika masih kecil, kebutuhan anak-anak kan salah satunya tadi saya bilang adalah kebebasan yang wajar. Betul. Gitu ya. Jadi memang masanya anak-anak tuh kan mengeksplor ya, rasa ingin tahunya besar. Keluar kemana-mana gitu. Main kemana gitu ya. Memang anak-anak ada masanya demikian. Tetapi kalau secara lingkungan kita sangat dibatasi, nggak punya kesempatan untuk bisa mengeksplor seperti itu. Sehingga itu membuat ada sisi diri kita yang terluka begitu ya. Misalnya kita jadi takut untuk untuk berinisiatif, kita jadi takut untuk menyampaikan pikiran perasaan kita takut untuk mencoba sesuatu gitu ya, kita lebih nyaman dalam zona nyaman kita gitu ya, kesannya kayak patuh nurut atau terkekang gitu. Ya orang patuh kan bisa saja karena terkekang ya gitu. Kesannya begitu. Tapi sebenarnya di dalam diri tuh ada yang terluka tadi tuh. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi itu tadi loh.
gitu. iya, Dan iya. itu membuat luka dalam diri kita sebenarnya kalau kita mau menyadari lebih dalam gitu ya. Betul. Nah, ketika kita makin dewasa, sementara proses kebutuhan yang tidak terpenuhi itu berlangsung terus gitu ya, karena mungkin secara sosial kayak dianggap oh ini yang baik, yang patuh, yang nurut itu yang baik, padahal di dalam diri kita nih ada sesuatu yang nggak tercukupkan tadi itu ya, kebutuhan akan kebebasan yang wajar. Akhirnya ketika dewasa ya bentuknya bisa macam-macam, misalnya apakah kita tetap tadi tuh jadi orang yang ya udah patuh tanpa kita sadar kenapa sih kita harus patuh misalnya. Atau sebaliknya, kalau kita mempersepsi ini sebagai sesuatu yang jelek, kita akan apa istilahnya berbalik arah menjadi orang yang sangat rebel gitu ya, anti Anti apa? aturan. Iya, pokoknya semua aturan ditabrak gitu ya, karena selama ini selalu dikekang misalnya seperti itu. Nah, jadi bisa saja bentuknya seperti itu. Tapi kalau mau ditarik akarnya, tadi bisa saja karena tadi ada sisi atau inner child kita yang terluka. Terluka itu kan kesannya kayak apa ya istilahnya membekas gitu ya. Tapi sebenarnya lebih dalam ada kebutuhan ketika kita masih kanak-kanak itu yang tidak terpenuhi. Betul. Ya. Nah, kebetulan lagi ngobrol sama Bu Imelda. Mungkin saya bisa agak sedikit curhat ya, Bu. Boleh. Nah, waktu kecil dulu kan saya tuh kan memang anaknya bandel banget, Bu. Oh iya. Bandel banget. Kemudian orang tua saya tuh memang kadang suka mengatur bahwa kalau jangan keluar, jangan main. Akhirnya sampai besar sekarang pun akhirnya kayak saya tuh suka keluyuran, suka keluar-keluar dan segala macam. Apakah itu merupakan suatu balas dendam terhadap inner child saya yang tidak terpenuhi waktu itu, Bu? Bisa saja. Bisa saja Itu kan berarti. contohnya agak relate ya dengan yang saya ceritain. Iya, betul. Padahal kita nggak janjian ya Mas. Enggak janjian. Kok terjadi langsung beneran ini. Iya gitu. Bisa saja kalau kita mau jujur menggali ke dalam diri kita gitu. Jadi kan tadi saya bilang ada kebutuhan-kebutuhan dasar ketika kita masih kanak-kanak yang harus dipenuhi gitu ya supaya kita bisa berkembang dengan sehat secara psikis begitu. Betul. Nah, ketika ada misalnya 1, 2 atau banyak begitu ya kebutuhan-kebutuhan pada masa kanak-kanak yang memang tidak terpenuhi begitu ya. Nah, itu akan tadi membentuk luka dalam diri kita. Kemudian itu kalau tidak terproses dengan baik karena mungkin tidak disadari ya akan terbawa sampai kita dewasa gitu. Dan itu akan mempengaruhi sikap perilaku kita di usia kita yang sekarang ya setelah dewasa itu gitu. Baik. Jadi ketika kita mempunyai suatu permasalahan pada inner child, Bu, siapakah yang bertanggung jawab dalam luka tersebut? Apakah orang tua bertanggung jawab penuh atas luka inner child kita? Apakah kita bisa bertanggung jawab sendiri terhadap inner child kita sendiri gitu, Bu? Ya tentu karena bicaranya inner ya, ya pasti tanggung jawab kita. Okay. Meskipun menurut saya ya tentu akan one step ahead kalau kita bisa berrekonsiliasi juga dengan pihak-pihak di luar diri kita. Tetapi itu selalu dimulai dari diri kita juga. Dalam arti gini, maksud saya supaya nggak salah memahami ya. Misalnya, oke, kita sudah beres, tapi udahlah cukup. Yang penting saya beres. Tapi kita istilahnya relasinya belum hangat, belum cukup nyaman dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, saya sih menyarankan kalau kita udah beres dengan diri kita, kenapa enggak kita berrekonsiliasi dengan pihak-pihak yang mungkin dulu bagi kita mendatangkan luka gitu ya, menyebabkan luka gitu. Kalau memungkinkan gitu. Baik. Tapi kalaupun misalnya ya mungkin beliau sudah jauh, sudah nggak bisa berkontak atau apa ya, paling tidak kita berdamai dengan diri kita. Harus berdamai dengan diri sendiri. Betul. Ya. Nah, kira-kira apakah terdapat tanda-tanda ketika seseorang itu mengalami masalah pada inner child, Bu? Selain dari perilakunya, Bu, mungkin ya. Kira-kira ada tanda-tandanya nggak, Bu, yang dapat diberikan gitu? Ya, kalau tanda-tandanya ya pasti kita akan melihat dari perilakunya ya. Nah, perilaku itu kan nggak muncul tiba-tiba perilakunya begini. Pasti ada sesuatu yang mendorongnya gitu. Yang mendorong tuh apa? Ya di dalam diri. Apa yang dalam diri kita? Ya banyak hal gitu ya. Ya tentu tadi kaitannya dengan ya kepribadian kita. Dan dalam kepribadian itu kan ada lagi tuh kalau mau dibedah. Di dalam kepribadian ada pikiran kita, ada emosi kita, ada value kita, ada needs atau kebutuhan kita gitu. Jadi
yang mempengaruhi ya atau tanda-tandanya tadi itu ya yang paling gampang dilihat tentu pasti dari perilakunya. Bisa macam-macam bentuknya gitu ya. Tapi di balik perilaku itu pasti ada hal-hal yang lebih mendalam tadi yang akan mempengaruhi. Dan salah satunya saya bilang tadi tuh inner child kita gitu. Inner child kita itu kan tadi salah satu sisi kepribadian kita yang terbentuk dalam masa anak-anak itu. Kita. Baik Bu. Ketika suatu inner child tersebut terluka, apakah nanti ketika dewasa kemudian perilakunya dapat disebut dalam tanda kutip sembarangan atau mungkin kayak membalas dendam? Apakah itu dapat menyebabkan kesehatan mental terhadap seseorang tersebut? Ketika bagaimana maksudnya Mas? Ketika masalah yang ditimbulkan dalam inner child kita itu dapat menyebabkan masalah pada kesehatan mental. Oh, sedikit banyak pasti iya. Khususnya kalau tadi ya kita tidak belajar untuk menyadari, kemudian menggali dan memprosesnya. Pasti akan berpengaruh ke kesehatan mental kita. Gitu. Karena tadi ini kan karena dia salah satu sisi kepribadian kita ya. Dan sisi-sisi lain dalam diri kita itu kan juga berdinamika dalam diri kita. Nah, kalau misalnya nih contohnya kita nggak memproses sisi kekanak-kanakan kita atau sisi kanak-kanak kita ini ya, padahal dia muncul karena pengalaman traumatis atau pengalaman yang membuat kita terluka gitu. Dan itu terbawa sampai sekarang. Ya kita akan cenderung menampilkan perilaku-perilaku yang memang perilaku orang-orang yang terluka begitu. Misalnya nih ketika tadi contohnya aja kita atau contohnya Mas Timothy aja deh biar lebih relate gitu. Dulu dilarang nggak boleh itu, sekarang suka keluyuran gitu ya. Keluyuran main kemana-kemana, mencoba segala sesuatu misalnya gitu ya. Banget. Misalnya gitu ya. Dan ketika kita sendiri nggak belajar untuk katakanlah bisa membuat boundaries gitu ya, tahu batasan, ya. Dan mungkin batasan itu secara nggak sadar kita langgar gitu ya, batasan itu apakah itu sifatnya norma sosial atau bahkan mungkin norma-norma hukum misalnya, ya tentu pada akhirnya akan membawa masalah bagi kita kan. Masalahnya bahkan nggak cuma masalah mental loh, bisa merambat ke yang lain tadi saya bilang gitu. Jadi apa yang kelihatan itu kan sebenarnya menurut saya kayak bentuk atau manifestasi dari apa yang di dalam kita gitu. Jadi masalah kesehatan mental iya pasti iya gitu. Tetapi sebagai orang awam yang melihat kan kita akan melihat dari luarnya apa sih yang kelihatan gitu. Mental kan sesuatu yang nggak bisa kita lihat, yang bisa kita lihat kan perilakunya. Gitu. Kira-kira seberapa jauh Kak Bu terkait inner child ini dapat berpengaruh kepada kesehatan? Yang paling jauh atau yang kira-kira yang paling buruk dapat terjadi pada seseorang ketika inner child terluka Bu? Iya tergantung lukanya seberapa dalam. Betul. Seberapa dalam. Kemudian seberapa besar dampaknya bagi kita gitu. Ada orang yang mungkin kalau dia cepat menyadari ya, kemudian berusaha untuk memproses itu sehingga luka-luka itu bisa pelan-pelan pulih, mungkin bisa saja istilahnya tuh begini, luka itu bisa saja tidak benar-benar hilang, tapi dia bisa menerima dan berdamai dengan itu. Kalau dia bisa cepat menyadari, menggali, kemudian memproses itu, mengobati itu. Tapi kalau yang sampai tadi pertanyaan Mas Timothy sampai parah misalnya begitu ya, ya kalau misalnya inner child itu dia tidak pernah tahu gitu ya, tidak pernah tahu bahwa oh ini ternyata ada dalam diri saya. Kemudian dia tidak pernah menyadari, apalagi menggali, apalagi mengobati gitu ya, menyembuhkan. Ya tadi dia akan istilahnya kalau luka nggak disembuhkan semakin parah, penyakitnya itu kan akan makin parah, merembet kemana-mana gitu. Dan mungkin makin dewasa tadi tuh kita sebagai orang yang luar, orang awam melihatnya sebagai mungkin gangguan mental yang parah begitu ya. Gitu. Parahnya sampai seberapa? Tergantung tadi. Tergantung inner child-nya. Baik. Ketika kita sudah mengalami tersebut, hal kecil apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, Bu? Oke. Ya, bagi kita tentu belajar dulu untuk menggali gitu ya, menyadari gitu.
menyadari bahwa ya kita semua tuh sebenarnya punya sisi kanak-kanak gitu. Saya juga Pasti punya. Iya, saya juga punya, Mas Timothy punya. Bentuknya beda-beda. Mas Timothy bentuknya kayak tadi tuh ya, Ya, suka salah dolan-dolan satunya. nih. Kalau saya bentuknya tuh jahil. Jahil kayak apa nih Bu? Oh jangan nanti. Oh jangan. Ya pokoknya saya kadang-kadang suka jahil-jahil Oh, iya. gitu ya. Kalau saya udah jahil tuh teman-teman saya udah tahu, wah ini Mbak Melda lagi ini nih gitu. Gitu. Jadi masing-masing orang punya dan saya rasa sebenarnya itu sesuatu yang wajar. Yang menjadi tidak sehat begitu adalah tadi kalau kita sendiri tidak menyadari atau bahkan mungkin menolak gitu ya bahwa enggak, saya orang dewasa dan saya enggak punya sisi kanak-kanak saya, padahal sebenarnya dia melewati masa itu. Malu untuk mengakui berarti. Betul, misalnya gitu. Kenapa harus malu? Ya saya nggak tahu. Iya. Iya, gitu. Jadi ketika kita sendiri nggak mengakui bahwa oh ya itu tuh bagian dalam kepribadian kita, biasanya sisi itu akan istilahnya kalau anak sekarang bilang tuh jiwa anak-anak itu meronta-ronta gitu. Wah, meronta-ronta, betul. Meronta-ronta gitu. Nah, makin dia meronta-ronta, makin kita denial, dia makin meronta-ronta, kita makin nggak tahu seberapa besar lukanya dia gitu. Padahal mungkin sebenarnya yang diperlukan oleh sisi ini adalah aku diakui dong gitu. Aku tuh ada loh dalam diri kamu gitu. Betul. Nah, biasanya kalau kita sudah belajar untuk mengakui, menerima, mereka tuh akan lebih bisa menerima satu sama lain. Betul. Mereka tuh maksud saya sisi-sisi lain dalam diri kita gitu ya. Menerima bahwa oh iya, sekarang kamu lagi pengen main nih, anak-anak main tapi jangan jauh-jauh ya misalnya gitu. Iya. Boleh lah Mas kadang-kadang gitu ya dolan. Tapi harus tahu batasannya. Tapi tahu batasannya gitu. Iya. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi belajar untuk menyadari, kemudian menggali, misalnya dengan kita mengidentifikasi gitu ya. Oh ya, saya punya sisi kanak-kanak yang bentuknya kayak gini. Tapi di lain sisi saya punya sisi saya yang sekarang dewasa nih gitu ya. Seperti ini. Saya punya sisi yang lain ketika saya menghadapi tantangan seperti ini. Nah, kita belajar untuk mengidentifikasi semua itu. Kemudian belajar juga untuk melihat dinamikanya seperti apa sih dalam diri kita gitu. Untuk bisa menerima satu sama lain gitu ya, sehingga menurut saya sih itu membuat kita menjadi lebih value sebagai manusianya tuh lebih kelihatan Lebih gitu dapat. ya, Iya, lebih betul. dapat gitu, dan kita lebih bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan gitu. Jadi nggak cuman kayak ya melakukan aja gitu ya, tanpa kita sadar kenapa ya saya tuh udah dewasa. Tapi kok saya melakukan seperti kayak gini ke anak-anak Kayak gitu. anak kecil, Nah, iya. misalnya gitu. Dan kita tadi denial, nggak mau terima bahwa oh ya bahwa sebenarnya kita tuh punya loh sisi kanak-kanak yang tetap harus kita beri tempat, beri ruang. Sesekali dia boleh bermain dalam diri kita. Memberikan waktu. Betul, memberikan waktu, memberikan ruang, sehingga dia nggak makin meronta-ronta dalam diri Iya, kita. betul. Tidak semakin terkekang. Betul. Baik Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Oke. Ketika mungkin saya tidak bisa menilai bahwa saya itu memiliki inner child yang terluka, apakah kepada siapa nanti saya bisa cerita atau kepada siapakah nanti saya bisa berkonsultasi untuk mengetahui sebenarnya inner child saya itu apakah terluka atau malah justru baik-baik saja. Oke. Nah, untuk tahu bahwa apakah inner child kita terluka atau enggak, saya sih menyarankan lebih baik kita berkonsultasi gitu ya, mohon pendampingan gitu ya, penilaian gitu dari ahli ya gitu. Jadi sama seperti misalnya meskipun inner child itu kan kategorinya bukan gangguan mental ya, Betul. gitu, nggak ada diagnosanya gitu. Iya. Tapi akan lebih baik kalau minta pendapat gitu ya atau nasihat dari yang memang memahami itu, ya tentu para ahlinya, apakah misalnya ya ahli-ahli kesehatan mental lah begitu. Seperti itu sehingga mereka bisa memberi penilaian yang lebih objektif begitu ya terhadap dinamika dalam kepribadian seseorang gitu. Nah, jadi boleh berkonsultasi, boleh juga misalnya ya tadi mohon pendampingan gitu supaya tadi menemukan apakah inner child saya ini memang terluka. Kemudian kalau terluka itu bentuknya seperti apa dampaknya ke kehidupan saya yang sekarang, misalnya gitu. Nah, itu saya sarankan sih lebih baik berkonsultasi kepada ahli kesehatan jiwa begitu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Imelda. Nah,
Baik untuk teman-teman semua yang mungkin merasakan bahwa inner child-nya mungkin terluka atau mungkin perlu mengobati rasa inner child-nya, teman-teman tidak perlu ragu atau teman-teman tidak perlu rasa malu untuk mendatangi para ahli-ahli untuk berkonsultasi, sehingga teman-teman nanti dapat melepaskan istilahnya, melepaskan belenggu inner child teman-teman semua. Nah, terima kasih untuk Ibu Imelda yang sudah mau menjadi narasumber pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi partner lagi ya Bu di episode berikutnya. Oke, siap. Ya mungkin teman-teman nanti kalau ada usul topik apa nih, episode tentang apa yang harus dibawakan di Ngopsi, mungkin yang berkaitan dengan Bu Imelda boleh langsung komen aja di komentar di bawah ya. Mungkin terima kasih Bu Imelda. Sampai jumpa teman-teman di episode Ngopsi berikutnya. Dadah. Dadah.